Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan tutorial cara untuk menulis jurnal menggunakan AI. Kita pada kesempatan hari ini akan menggunakan template Juip. Ya, saya akan share dulu templatenya. Ini dia templatenya. Nah, bisa dilihat di tampilan layar. Di sini ada eh, sebuah template, yaitu template Juib Journal of Usuluddin and Islamic Philosophy, yang maknanya berarti Jurnal Usuluddin dan Filsafat Islam. Mengapa kita menggunakan template ini? Karena kebetulan ini adalah mata kuliah Filsafat Islam, sehingga nanti luaran finalnya adalah masing-masing mahasiswa membuat satu jurnal, yang jurnal itu menjadi all-in-one, ya, artinya one for all, satu buah tugas untuk semuanya. Jadi tidak ada midterm, tidak ada kuis, tidak ada eh, tugas, tidak ada final, hanya satu tugas saja, yaitu tugas jurnal. Nah, di skop ini sebenarnya sudah diterangkan dengan sangat jelas, ya. Biasanya template ini bisa di-download melalui webnya. Demi memudahkan, sudah langsung kita download. Coba perhatikan mahasiswa dan mahasiswi sekalian, di sini disebutkan judul sesuai skop, bersifat semi ilmiah, tidak kaku seperti laporan penelitian atau disertasi dan sejenisnya, namun masih mencerminkan karya ilmiah. Jenis hurufnya adalah Railway Ball 14. Jadi kalau sudah ada petunjuk seperti ini, ketika nanti membuat sebuah jurnal, jangan gunakan Word yang lain, tapi gunakan template atau Word yang sudah di-download ini, kemudian menulis naskah di atas Word ini. Jadi kalau nanti mahasiswa sekalian menulisnya di lembaran yang lain, di luar template, ketika nanti sudah jadi harus dimasukkan kemari lagi 2 kali kerja. Ya, jadi walaupun ini masih mahasiswa semester 1, sudah bisa kita budayakan menulis jurnal. Kenapa? Karena pada semester 6 atau semester 7 dan 8 itu sudah ada pilihan bagi mahasiswa mau tugas kuliahnya pakai skripsi atau mau tugasnya dengan membuat jurnal. Biasanya kalau tugasnya membuat jurnal itu berarti tidak perlu lagi dia membuat skripsi. Nah, bayangkan saja jurnal dengan 20 lembar sudah bisa mewakili skripsi yang mungkin ratusan lembar. Oke, lanjut kita ke eh, cara membuat jurnal dengan AI. Makanya langkah paling tepat di awal adalah mendownload dulu templatenya. Supaya lebih mudah, mari kita buat dulu judulnya langsung. Misalnya di sini kita blok. Nah, misalnya judulnya adalah peran filsafat dalam, peran filsafat dalam pendidikan modern. Nah, misalnya begini. Nah, ini. Atau kalau lebih sistematis lagi, saya punya judul begini. Coba kita tulis. Misalnya judulnya adalah ekoteologi dalam kajian filsafat. Ya. Ekoteologi dalam kajian filsafat. Nah, ini yang selanjutnya udah bisa kita hapus. Nah, ini judul belum fix, masih tema besar. Nanti kita minta bantuan AI untuk membuat versi panjangnya atau versi bagusnya, ya. Dah, oke, yang pertama kita akan membuat dulu siapa nama penulisnya. Di sini saya akan membuat nama saya, nanti mahasiswa buat dengan namanya sendiri.
Oke, karena penulisnya cuma saya sendiri, jadi penulis dua, penulis tiga dihapus. Tapi kalau penulis dua dan tiga ini ada orangnya, ya dibuat. Nah, afiliasi ini adalah nama nama kampusnya. Jadi berhubung saya dosen IAIN Langsa, berarti di sini kita buat IAIN Langsa. IAIN Langsa Aceh Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan email. Email saya at iainlangsa.ac.id. Nah, seperti ini dia karena dia cuman satu orang, dia boleh dirapatkan ya. Boleh dirapatkan. Di sini tombol rapatnya. Coba kita cek mana tombol rapatnya ini. Kita rapatkan. Oke. Nah, ini kemudian ada abstrak, eh, ada pendahuluan, formatnya ya, ada literatur review, ada metodologi, ada hasil. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah di AI kita cari dulu karena sudah dapat temanya eskatologi dalam kajian filsafat. Kita cari ke AI. Nah, kita cari ke AI. Saya coba sering ke ke apa ya? Ke ini ke Word ya. Kita sekarang mau pergi ke tampilan ininya, tampilan AI ya. Kita akan pergi ke tampilan AI, maka share ini saya tutup dulu. Hmm, Sana tampilannya ya. Intinya ini. Oke, kita pindah ke tampilan. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan AI. Apa tadi judul kita adalah eskatologi dalam kajian filsafat. Nah, yang sudah dapat tema nanti bisa tinggal diteruskan. Ya, yang udah dapat tema tinggal diteruskan. Ini ekoteologi dalam filsafat. Kita pindahkan ke AI. Jadi sekarang sudah masanya AI. Kalau mahasiswa nggak kita suruh pakai AI, dia pakai AI juga. Jadi supaya mahasiswa ini terarah diajari cara pakai AI yang benar. Kasih dia perintah. Buatkan opsi judul yang menarik untuk jurnal ilmiah dengan tema. Buat tanda petik. Masukkan ekoteologinya. Ctrl X. Masukkan ekoteologinya ke tanda petik tutup kurung. Enter. Nah, coba perhatikan di sini sudah ditentukan oleh AI opsi-opsinya. Yang pertama, ekoteologi dan filsafat lingkungan, membangun paradigma spiritual atas krisis ekologis modern. Nah, ini sudah bagus-bagus dipilih sama AI, tinggal kita kira-kira mana yang menarik. Nah, coba perhatikan krisis ekologis bumi, dialektika filsafat ekologi kontemporer. Nah, di sini saya akan coba memilih judul yang nomor satu aja. Ekoteologi dalam membangun spiritual atas krisis ekologis modern. Nah, ini judul yang pertama. Kemudian masukkan dia ke lembaran kerja. Lembaran kerja yang tadi kita masukkan. Oke. Nah, setelah kita dapat judul dan kita masukkan ke dalam naskah template, maka kita akan memilih 4 atau 5 subjudul. Masukkan judul yang sudah kita pilih, kemudian kita kasih perintah. Buatkan 4 subjudul. 4 subjudul. Isi saja. Nah, seperti ini ya. Isi saja tentang, nah gini. Ekoteologi dan filsafat lingkungan. Membangun paradigma spiritual atas krisis ekologis modern. Enter. Nah, maka AI akan mencari, ini dia opsi-opsinya. Krisis ekologis dan keterbatasan paradigma. Landasan filosofis. Nah, ini kita masukkan dia ke pembahasan.
Oke, kita akan pindah ya. Ini saya copy dulu satu. Kita akan pindahkan opsi ini ke lembaran. Akan di-share lagi lembaran template-nya. Nah, sudah lembaran template. Nah, coba lihat sebelah ini. Di sini kan ada hasil pembahasan. Jadi polanya hasil dulu. Baru kita nanti naik ke pendahuluan. Mengapa buatnya hasil dulu? Supaya pendahuluan itu runut dengan hasil. Jadi kalau kita duluan buat pendahuluan nanti nggak sesuai dengan hasil. Maka hasil dulu yang kita buat. Sini railway-nya kita hapus. Subjudul ini tadi apa? Kan tadi sudah dapat subjudul-subjudulnya. Kita kopas di sini. Nah, yang pertama tadi adalah krisis ekologis dan kita X ya, kita hapus kuningnya. Kemudian subjudul kita tekan tanda ini 3 kali, Ctrl V, paste. Kemudian nah, kenapa saya gunakan itu supaya dia sama seperti jenis huruf sebelumnya. Krisis ekologis dan keterbatasan paradigma modern. Nah, ini subjudul pertama ya. Masukkan lagi bahannya. Nah, seperti ini nanti jadinya. Oke, kita masukkan lagi yang mana? Nah, biasanya pola saya kita merahkan dulu. Ctrl A, kita merahkan. Nah, artinya yang merah itu masih belum diperbaiki. Sedangkan yang hitam itu sudah diperbaiki. Ya, kita pilih hitam. Nah, kita masukkan semua subjudulnya. Landasan, tapi nanti aja coba perhatikan di sini. Bagian pembahasan pada jurnal ini ada 3 bagian subjudul. Nah, kita pilih 4 tadi ya, supaya sampai 5.000 atau 6.000 kata. Dan tidak lebih dari 7. Setiap paragraf pada subjudulnya terdiri 5 paragraf dengan setiap paragraf berkisar 10 sampai 14 baris. Jumlah paragraf setiap subjudul jangan terlalu melebar, dibatasi dengan tidak lebih dari 13 paragraf. Nah, jadi ini copy aja begini, di copy dia kan. Dah, setiap paragraf subjudul minimal terdiri dari 5 paragraf atau lebih. Ini kita buat dia berkisar 10 paragraf. Oke, berarti kita kasih perintah, kita copy ini krisis ekologi ini, kita copy. Kemudian kita keluar, kita bawa lagi dia kemana kita bawa ke AI tadi. Nah, ini AI-nya, coba perhatikan. Nah, kita kasih dia subjudul tadi, krisis ekologis dan keterbatasan paradigma antropologis modern. Kasih perintah. Apa perintahnya? Perintahnya adalah buatkan narasi. Dan buatkan narasi panjang lebar. Panjang lebar, dah, panjang lebar, kita buka kurung. Sekitar 12 paragraf. Nah, seperti itu ya. Tentang. Kita buat tentang apa? Krisis ini. Nah, seperti itu. Buat narasi panjang lebar sekitar 12 paragraf tentang krisis ekologis dan keterbatasan paradigma antroposentris modern. Nah, buat perintah di sini. Apa perintahnya? Not, jangan sedikit sekali setiap setiap paragrafnya. Nah, kita tekan enter. Maka dibuat oleh AI. Nah, ini sudah sangat bagus ini. Nah, dibuat. Nah, ini di copy, masukkan dia ke naskah. Nah, masukkan dia ke, ini sudah dijelaskan panjang lebar. Coba perhatikan, sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan, cuman pada bagian akhir, nanti ada bagian akhir. Bagian akhir itu supaya tidak terlalu mirip dengan AI-nya ini. Pada akhirnya ini jangan kita masukkan. Kita masuk aja sebelum bagian akhir ya. Kalau itu dimasukkan, maka dia akan nampak sekali pola AI-nya dan itu tidak tidak ilmiah. Nah, ini kita balik lagi ke naskah. Kita sudah sampai ke naskah.
hapus naskah yang berwarna merah tadi begini. Kalau pola saya begini, enter, kemudian paste. Nah, sudah masuk. Nah, setelah sudah jadi begini, yang ini kita hapus. Oke, kemudian kita lihat semua sampai bawah. Nah, di sini kita blok, kemudian kita buat hitam. Tanda bahwasanya lembaran kita sudah jadi. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah cara membuat hasil pembahasan. Nah, setelah tadi hasil pembahasan jadi, apa subjudul di bawahnya tadi ada pilihan lainnya. Mana pilihan lainnya ini dia? Landasan filosofis ini. Kita Ctrl X atau pas atau cut ya. Kita masukkan dia ke subjudul ini. Subjudul 2. Nah, subjudul 2. Kita buat terus hari ini sampai selesai. Namun nanti pola citasinya akan kita buat dengan pola yang berbeda. Nah, ini kita hitamkan. Kenapa? Karena ini sudah benar. Ini kita ambil, kita potong, kita masukkan dia di bawahnya. Nah, seperti itu. Oke, karena kita sudah dapat landasan filosofis ini, kita masukkan dia ke AI lagi. Kita masukkan dia ke AI lagi, ya. Kita masukkan dia ke AI. Nah, oke. Kita kasih dia perintah yang sama. Kita tinggal ambil di atasnya. Mana kata perintahnya tadi? Nah, ini perintahnya kita masukkan. Kita masukkan, namun tanda petiknya tadi sudah bukan tanda petik yang sebelumnya. Kita cut, kita ambil krisis ini, kita ganti dengan, nah, buat narasi panjang lebar, not, jangan sedikit sekali, enter. Maka AI akan mencari, nah ini dia landasan ekologis sudah dijelaskan sama AI ini, maka kita copy, kita masukkan ke subjudul 2. Nah, kita masukkan ke subjudul 2. Nah, coba lihat cara dia menjelaskan. Sudah dijelaskan sama AI-nya, sudah sangat mudah ilmu sekarang, tinggal kitanya aja. Mau belajar atau mau diam. Nah, seperti saya katakan tadi, ada pada akhirnya jangan kita masukkan, ambil dia, masukkan lagi dia ke naskah yang sudah ada template-nya seperti tadi. Nah, ini dia. Kita delete, titik 3 kali, enter, copy. Nah, sudah masuk dia. Maka yang sudah rapi ini kita masukkan, kita blok menjadi warna hitam. Nah, kita blok dia menjadi warna hitam supaya kita tahu bahwasanya naskahnya sudah jadi. Nah, nanti di sini enternya 2 kali biar lebih rapi. Seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, pada pertemuan hari ini saya pikir teman-teman sekalian tugasnya bagi mahasiswa hanya membuat hasil ini sampai akhir ya. Sampai akhir ini juga kita ambil seperti itu polanya. Oke, jadi kita hanya sampai di sini dan tugasnya adalah mengumpulkan hasil daripada pembahasan bisa 3 sampai 5 subjudul dan dikumpulkan ke dosen. Ya, nanti dosen akan berikan judul. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas bagian pendahuluan. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.